Hah? Zaman dulu mah belum ada listrik. Yang ada cuma ada tombak dan salib. Bagaimana Yesus bisa menyalibkan dirinya, menombak dirinya? Bunuh diri itu namanya. Dia bukan bunuh diri, dia mengorbankan dirinya, dia pengganti dari pada korban yang lain-lain itu. Nah, Kalau zaman dulu sebelum Yesus dia mati itu ya, kalau kamu buat salah, kamu harus buat korban bakaran untuk menebus kesalahan kamu. Maka sekarang ketika kemudian ada yang menyalibkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalian menganggap yang menyerahkan Yesus ini apa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, kepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsy Allah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya. Dan lawan debatnya seperti biasa tak ada lain tak ada bukan ya, orang-orang yang hanya pandai bersilat lidah. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Pak Bio belum bisa. Saudara Rames, terima permintaan kameranya bang, buka kameranya. Oh, ini saya sudah matikan lampu nih, saudara. Tinggal ditekan tombolnya. Ya. Saudara Tripping bisa buka kamera? Tidak bisa juga. Oke. Nggak bisa itu. Saudara Rames dulu. Kameranya dibuka bang. Udah bang. Nah, oke, thank you. Tertutup lagi. Iya kan, yang penting Bang Suma tahu saya kan. Dibuka dong. Masa kayak gitu? Buka aja nggak apa-apa. Bukan Ya, soalnya saya nggak pakai headset kan. Nggak apa, kalau diskusinya nanti nggak bagus. Nggak apa-apa, buka aja bang, buka aja. Kan udah lihat Bang Suma. Bukan mau lihat Anda, kita mau diskusi dengan buka kamera, bukan mau lihat muka. Biasa aja nya. Buka aja. Iya makanya, nggak usah takut. Nggak takut. Kalau saya takut, ngapain saya tunjukin muka tadi? Ya udah, makanya buka aja kameranya. Nggak, masalahnya saya nggak pakai headset Bang Suma. Saya ngomong harus dikatin. Tadi bagus, saudara Remes bisa buka kamera. Zero. Dibuka kameranya bang. Saudara Zero. Oke. Selamat Malam. Dari Katolik Protestan? Protestan bang. Protestan, oke. Nah ini bagus. Buka kamera, kita diskusi gitu. Gimana? Mungkin ada yang ingin saudara jelaskan terkait dengan tema ini. Eksekutor penyaliban itu menurut saudara pahlawan atau penjahat? Silakan. Aku kan bang ini baru masuk nih bang Zuma. Saya mau tahu dari Bang Zuma dulu. Ini untuk penyaliban sendiri itu termasuk eksekutor atau termasuk pahlawannya, Pak? Kalau saya jadi Kristen yang menerima keselamatan dari penyaliban, ya pahlawan lah. Kan gara-gara dia sampai saya selamat.
Kalau mereka tidak menyalib Yesus, gimana caranya saya bisa selamat dengan Yesus bunuh diri? Karena di Kristen itu tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Itu dari saya. Silakan dari saudara Zero. Boleh diulang sekali lagi, Bang? Iya, Kayak Bang pas apanya, Bang? iya. Kalau saya jadi Anda yang menerima berkah keselamatan, nggak lagi menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa karena ada penyaliban, maka mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan saya. Berarti menurut Bang Zuma yang menyalibkan Yesus itu sebagai pahlawan gitu, Bang? Iya, kalau saya Kristen, lalu apa yang pantas saya nobatkan kepada orang yang telah menyelamatkan saya? Penjahat. Jadi saya menerima karya keselamatan dari penjahat, gitu maksudnya. Iya. Lalu Bang, saya masih kurang paham tentang pembahasan malam ini. Bang boleh dijelasin aja, Bang, setelah. Orang-orang Kristen itu selamat karena ada yang disalibkan. Yesus menjadi korban di atas salib karena ada yang menyalib. Ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, orang Kristen kita tanya, hei saudaraku Kristen, yang menyalib Yesus itu kamu anggap apa? Kau anggap pahlawan kah atau kau anggap penjahat? Gitu loh. Iya Bang Zuma, jadi tujuannya untuk pembahasan malam ini sebagai pemecah belah antar umat beragama atau bagaimana, Bang? Kok pemecah belah pula? Pemecah belah? Apa yang saya pecah? Islam tidak memahami salib itu sebagai jalan keselamatan. Yang disalib itu adalah penjahat. Yang menyalib juga adalah penjahat. Makanya kami tidak menyembah korban yang mati di atas salib. Andalah yang menyembah itu. Orang Yahudi ada nggak menyembah orang yang mati di atas salib? Nggak ada. Sementara mereka yang melakukan penyaliban. Kalau kemudian keselamatan itu datang dari salib, maka orang Yahudi lebih dulu menyembah orang yang mati yang mereka bunuh. Makanya saya muncul untuk bertanya kepada saudara saya Kristen, saudaraku Kristen yang menggantungkan di lehernya salib, di rumahnya ada salib, apakah yang melakukan penyaliban terhadap Tuhan kalian itu pahlawan kalian? Kalau pahlawan kalian, apa alasannya? Kalau itu adalah penjahat, apa alasannya? Silakan. Baik. Dibuka aja kameranya, Bang. Ngantuk saya kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, kalau bagi kami untuk umat Kristen sendiri ya sebagai juru selamat lebih tepatnya, bukan pahlawan. Jadi yang menyalib Yesus itu juru selamat? Bukan, kami juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana juru selamat bisa menyelamatkan tanpa ada eksekutor? Silakan Anda mikir, iman Anda keseleo. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu. Agak tuh. Ya, buka kamera, Bang. Nah, dari Katolik atau dari Protestan atau dari Hindu? Saya Protestan saya. Protestan. Mungkin sudah mendengarkan tadi, sudah menyimak. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Belum, saya baru hadir, baru pegang HP ini. Iya. Jadi tema kita di sini, kalau kami di Islam itu kan Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Karena ada upaya kejahatan, maka Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya. Dan mereka yang berupaya untuk menyalib nabi ini, diserupakan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, salib itu adalah penghinaan kepada penjahat. Di dalam Ulangan 21 nomor 223, salib itu adalah kutukan bagi penjahat.
Nah, di Kristen salib itu justru keselamatan. Ini yang aneh. Maka muncul pertanyaan, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara yang menerima karya keselamatan tersebut? Yang menyalibkan Yesus penjahat lah. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan. Lalu, karena kerja mereka, Anda mendapatkan upah. Bukan juga. Apa yang Anda dapatkan dari kerja mereka menyalib Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Ya keselamatan lah. Nah, berarti mereka menghadiahkan apa kepada saudara? Bukan mereka yang kasih hadiah. Lalu siapa? Yesus yang berkorban. Yang melakukan itu siapa? Ya penjahat-penjahat lah yang membunuh Yesus. Nah, berarti penjahat ini yang bekerja, hasil dari pekerjaan mereka Anda mendapatkan hasil keselamatan. Betul? Bukan hasil dari pengorbanan Yesus. Sekarang ada ayam. Ayam itu kalau tidak ada yang potong, Anda makan mentah. Enggak kan? Anda memakan ayam itu karena ada yang memotong, karena ada yang kemudian memasaknya. Maka yang menjadi pahlawan di situ bukan ayam, tapi yang menjadi penyelamat Anda itu adalah orang yang memberikan ayam ini untuk Anda makan sampai Anda itu tidak mati kelaparan. Betul? Ini bukan masalah potong ayam, ini masalah pengorbanan. Nah, sekarang bisa nggak Yesus korban tanpa yang mengeksekusi? Bisa kalau dia mau. Bagaimana caranya? Bunuh diri? Bukan, kalau dia mau buat ini semuanya tuh bisa. Apa Ya. saja dia bisa buat. Iya, Karena dia kan pencipta. nubuatannya gimana? Nubuatannya Imam Kayafas menubuatkan Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Harus mati. Berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kristen ya Yesus harus mati. Gimana caranya mati? Disengat listrik, digigit tawon, keselip biji nangka, atau ada yang membunuhnya? Hah? Zaman dulu mah belum ada listrik. Yang ada cuma ada tombak dan salib. Bagaimana Yesus bisa menyalibkan dirinya, menombak dirinya? Bunuh diri itu namanya. Dia bukan bunuh diri, dia mengorbankan dirinya, dia pengganti pada korban yang lain-lain itu. Nah, kalau zaman dulu sebelum Yesus dia mati itu ya, kalau kamu buat salah, kamu harus buat korban bakaran untuk menebus kesalahan kamu. Maka sekarang ketika kemudian ada yang menyalibkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalian menganggap yang menyerahkan Yesus ini apa? Penjahat lah dia. Nah, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Bukan penjahat yang menghadiahkan. Lah, lalu siapa? Ya juru selamat lah. Lah, juru selamat Anda siapa? Yang menyerahkan Yesus di tiang salib itulah juru selamat Anda. Kok jadi bukan? Nah, sama seperti kamu buat kesalahan ya. Jadi kamu harus buat korban bakaran, kamu harus bakar domba lagi begitu. Kan Lah, gak mungkin lah karena ya sudah ganti jadi korban bakaran, makanya itu. ketika kemudian ada orang datang, Bang Suma, kamu nggak usah bakar sapi, domba, nggak usah. Kenapa? Saya sudah bunuh tetangga saya untuk nebus dosamu. Ya kan itu kan dia bukan juru selamat, itu sudah lain lagi. Lah sama. Yesus dibunuh. Nggak sama. Kok nggak sama pula? Sekarang begini, di mana dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Ayo, jangan tatap saya kayak gitu, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya keselamatan itu dengan cara membunuh orang yang benar? Bang. Bang. Shalom.
Selamat malam. Swastiastu. Semua agama diambilnya salamnya. Bang, hoi. Mumet otaknya kayaknya. Gimana itu teman? Ayo naik. Yang sedikit agak berisi naik. Gimana itu bang? Hei, selesaikan dulu. Malita, mama, kok betah juga matanya tidak berkedip-kedip begitu. Kenapa bang? Coba. Bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa ada yang mengorbankan Yesus? Suaranya nggak ada om. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada mah. Nggak ada, suaranya nggak ada. Ada suara. Nggak ada suaranya. Ya, sudah bagus. Nggak ada lagi. Gimana dong? Kalau tidak ada yang mengeksekusi Yesus, Yesus tidak menjadi oh my God. Masya Allah, subhanallah. Ada beliau di bawah. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Nah, inilah hebatnya beliau. Masya Allah, subhanallah. Doakan beliau panjang umur teman-teman. Sehat selalu. Dan kemudian menjadi wanita yang mau belajar tentang Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Amin. Anda tidak bersuara, makanya singanya yang bersuara. Jangan merokok. Suara Anda nggak ada. Jangan merokok dong. Waduh, merokok dia teman-teman. Kristen. Oke, bisa jelaskan yang melakukan penyaliban ini menurut saudara itu pahlawan atau penjahat? Itu bukan pahlawan itu. Siapa bilang pahlawan? Tapi dia melakukan pekerjaan yang memberikan keselamatan buat saudara. Itu bukan pekerjaan itu, Dek. Tapi dia yang menyalibkan Yesus sampai Anda mendapatkan keselamatan kan? Ya itu kan juru selamat tuh. Ya. Iya, juru selamat Anda tidak bisa ngapa-ngapain tanpa disalib. Gini loh, kalau salib itu bukan melambangkan bahwa itu Kristen, ngerti kan? Jadi gimana dong? Nah sama lah kayak kalian, kayak Muslim, yang percaya sama Al-Quran, Ya. ya kan? Gitulah kami Kristen, percayaan kami. Iya, Itu tapi bukan salib itu pahlawan, nggak ada cerita itu. Pahlawan nggak ada itu bang. ya kalau mereka tidak membunuh Yesus, gimana kalian selamat? Keselamatkan kami ya itulah Roh Kudus kami bang. Ya, Roh Kudus itu tidak datang kalau Yesus tidak mati. Ya. Imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Ya, iya Nah, betul. nah, Itu juga dosa. Berarti kalau Yesus tidak disalib, orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Nggak ada lah itu. Mana ada cerita itu? Tadi Nggak ada. dalilnya. Gimana dong? Dalilnya ada. Kok nggak Ya ada? kan disebutkan pahlawan di situ kan bang? Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian,
Nah, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Artinya, karena adanya penyaliban, Yesus mati, lalu bangkit untuk menyelamatkan kalian. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada keselamatan, kata Paulus. Nah, ini kayak tadi lagi dia. Natap tajam kali matanya. Gimana dong? Gimana dong? Ya, halo Jul. Halo juga. Buka kamera, Gimana, Bang. Jul? Haruskah? Harus dong. Silakan. Bentar. Nah, Gimana Jul? nah tuh temanya tuh bagus. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai guna fungsi daripada penyaliban itu adalah nebus dosa dunia, kan gitu. Tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa dunia. Nah, orang yang menerima penyaliban itu Kristen. Maka muncul pertanyaan, bagi saudara, penyalib itu, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gini loh ya Jul. Itu yang dijadikan di pahlawan itu bukan masalah tentang penyaliban, itu masalah kematiannya. Kalau cerita tentang penyaliban, memang pada saat itu hukuman bagi orang yang tidak dikehendaki di hadapan para raja-raja Herodes. Jadi jangan yang menyalib itu jadi pahlawan, bukan. Itu pemikiran udah terlalu pendek kali itu. Nggak luas tuh pemikiran Zulkifli M. Abbas kayak gitu tuh. Iya. Buktinya Anda menikmati kerja mereka. Kok jadi Anda menyangkali pekerjaan orang? Bukan, ya makanya berpikir itu, jangan berpikir itu, berpikirnya harus luas loh Juma. Justru karena Berpikir, cara luas. berpikir itu harus luas. Justru Yang karena disyukuri di luas. sana, ya dengar dulu. Yang disyukuri di sana, nah kematiannya, pas saat dia mati dia mampu hidup kembali, bangkit kembali. Itu Bisa nggak kita dia jadi bangkit syukuri. tanpa dibunuh? Bukan masalah pembunuhannya, penyalibannya. bisa Kalau nggak masalah kemudian? penyalibannya, emang Bisa nggak dia bangkit kalau dia tidak dibunuh? bukan gitu, Mas. Sekarang kau kan gini, Gimana dengar dulu. ceritanya? Sekarang kamu kan mengandalkan karena pembunuhan. Itu pemikiran nggak apa itu, nggak real pemikiran gitu. Lalu dari hasil pembunuhan itu kalian dapat apa? Jadi gini loh Juma. Kalau memang pada saat itu, saat pembunuhan tidak terjadi di kayu salib, jadi kalau istilahnya pembunuhan main tikam atau main tembak, jadi kita bersyukur karena ditembak gitu. Yang kita syukuri kematiannya, karena itu memang udah tertulis. Dia harus mati dan bangkit kembali. Itulah anehnya. Atas pembunuhan terhadap Yesus kalian bersyukur. Itu yang Ya, aneh. tapi tidak. Kenapa tapi Anda bersyukur tidak atas kematian? logika. Apa yang Apabila terjadi pembunuhan kamu, apakah engkau merasa bersyukur bagi pelaku tersebut? tadi Anda ada dibunuh, Anda bersyukur. Kalau saya enggak. Buat kematiannya, bukan buat pembunuhan. Jadi kami ini Gimana ceritanya? judul apa nih? Eksekutor salib jadi pahlawan. Itu otak nggak main kalau berpikir cara berpikirnya Justru kayak karena gitu, main. Justru karena main. Karena pelaku pembunuhan itu hanya ada dua. Kalau dia bukan pahlawan, dia penjahat. Nah sekarang pelaku pembunuhan terhadap Anda ini ada nggak manfaatnya untuk Anda? Kalau pelaku pembunuhannya bagi kami tidak ada gunanya, cuman Apa Ya. fungsinya Yesus dibunuh? apakah harus dua-duanya itu?
Enggak, saya tanya, apa fungsinya Yesus dibunuh untuk kamu? Gini loh Juma, fungsinya sekarang kamu tak sekarang membahas tentang masalah yang membunuh kan? Iya, apa fungsinya Jadi yang pembunuhan? kami syukuri kematian Yesus, dia terbukti pembunuhan itu tidak berfungsi. Tapi kalau masalah kematian itu berarti Iya, bagaimana caranya tidak berfungsi? Jadi yang menyelamatkan Anda siapa? ya makanya berpikir secara logika. Itu aja terus, itu aja terus. Justru saya mengajak Anda berpikir Mana logika. ada orang yang mana ada orang bersuka cita bagi seorang pembunuh. Kerja orang yang membunuh Tuhanmu sendiri. Justru Gini, ketika Nek. Tuhanmu dibunuh, kau bersuka cita. Gini, Kamu Nek, bahagia. Tuhanmu Gini, dibunuh. Juma. Gini, yang kami suka citai, yang kami itu suka bukan tentang pembunuhnya, tapi tentang kematiannya. Karena melalui kematiannya dia membuktikan perkataannya bahwa dia hidup kembali. Sekarang Pada hari permasalahannya, ketiga, bisa nggak itu dia yang kami mati? syukuri. Bisa nggak dia mati? Jadi Kematiannya bisa nggak ada mati kalau dia tidak dibunuh? Dia menggenapi firman-Nya. Mulai Dia ngaco. membuktikan kata-katanya. Karena memang Mulai ngaco. Bisa nggak dia mati kalau tidak dibunuh? ya saya tahu sekarang apamu itu. Saya konsekuensi tahu kamu itu pertanyaan-pertanyaan menjebak itu. Saya tahu. Saya Anda tahu yang itu, menjebak Juma. diri Anda sendiri, kok jadi saya? Pertanyaanmu itu, Kok jadi saya yang menjebak? Kamu, dari saya. saudara, kamu yang beriman kepada penyaliban. Kok jadi saya yang menjebak? Anda yang menjebak diri Anda sendiri dalam iman yang Gini loh. keliru. Sekarang penyaliban sama yang disalib. Di sana ada dua yang terjadi, ada dua yang dituju. Ya. Nah, jadi yang kami yakini dan yang kami suka itu dan kami percaya Kematiannya. dia kematian, dia mati. Siapa yang setelah dia melakukan mati, itu? Dengar dulu. Setelah dia mati, sebelum dia mati, dia sudah berkata kepada anak-anaknya, apabila saya mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan terbukti omongannya, dia bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak dia bangkit Jadi tanpa kalau- dibunuh? Ya ampun, memang otakmu memang botol betul. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, kalau kematian itu udah kehendak dia kematian itu. Iya, Tapi masalah bunuhnya sekarang bagaimana cara pembunuhannya? meskipun dia berkehendak mati, kalau tidak ada yang bunuh, bisa nggak? Gini loh Juma. Kalau Apalagi masalah kematiannya itu pada saat itu dia dikasih tebusan sebagai penebus untuk Barnabas. Nah, bisa nggak kemudian dia menebus tanpa ada kematian? Tanpa Gini loh Juma. gimana? Pada masa itu Juma, kenapa dia harus mati? Nah, itu harus. Itu kehendak- Anda yang mengatakan harus. Itu kehendak orang pada saat itu. Karena mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Nah, terus dia jadi pada dibunuh. saat itu masyarakat pada saat itu menghendaki dia dibunuh untuk menggantikan Barnabas. Yang panen Jadi dari itu- pekerjaan itu Anda. Dengar dulu. Saya Masya bicara. Allah. Saya bicara. Syukran. Nah, dengar dulu saya Pak bicara. Dea, barakallahu Jadi fiik. itu kejadian itu udah diketahui sama Tuhan Yesus. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, di dalam pesta Paskah, ini dagingku, rotinya, ini anggurku sebagai darahku. Saudara Nixon, Karena anak syukran. manusia harus diserahkan. Karena tahu dia harus dibunuh. maka Ya, semua kita itu tidak syukur. Ya. Gini semua loh, Juma. itu menjadi kosong kalau tidak ada yang menjadi eksekutor. Menjadi Tahu, omong Juma, kosong, menjadi Ah, gini, mimpi Juma. kosong, hayalan, tahayul. Kalau tidak ada yang mengeksekusi penjahat. Inilah Juma. Sekarang yang perlu kita berdebat. Sekarang kalau pikiran sempit memang nggak dapat ya Juma ya.
Anda yang sempit, Anda yang licik, Anda menerima hasil dari pekerjaan orang tapi Anda mengingkari. Itu munafik. Memang karena pada masa itu harus terjadi bagi diri Yesus. Bisa nggak terjadi tanpa ada yang mengeksekusi? Dengar dulu. Kenapa harus terjadi? Harus terjadi. Karena banyak orang yang karena banyak orang yang tidak suka sama beliau. Sudah terjadi, maka saya katakan kejadian itu ada yang mengeksekusi. Maka bagi Anda yang menerima hasil daripada pengeksekusi ini, eksekutor itu pahlawan atau penjahat? Itu kok susah. Gini Anda ingin menikmati hasil kerja orang tapi Anda tidak mengakuinya. Gini loh Jemaah. Apalagi seandainya Yesus tidak mati, tidak harus dengan kematian untuk membuktikan keilahiannya, kekuasaannya. Tahu? Mungkin pertanyaan Anda nggak seperti ini. Kan tadi sudah saya terangkan. Ada satu kelompok di bumi ini, saudara, ada satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang unik, menerima keselamatan dari kejahatan orang. Sekarang pembunuhan terhadap Tuhanmu itu kebaikan atau kejahatan? Itu dulu. Yang namanya pembunuhan itu kejahatan. Anda panen dari hasil kejahatan, sudah selesai. Itu kan menurut Anda. Itu fakta. Ya, iya itu kan memang itu kejadian fakta. Yang selamat memang fakta. yang selamat dari kejahatan itu kalian kan? Kejadiannya kejadian itu memang fakta Juma. Membunuh Tuhannya Kristen selamat dari pekerjaan penjahat. Faktanya adalah Kristen selamat dari perlakuan penjahat yang membunuh Tuhannya Kristen. Apa yang Anda bantah? Jadi gini. Jadi gini. Sekarang di sana kita udah siap dulu di masalah pembunuhan. Pahlawannya adalah iblis, kan gitu. Kalau menurutmu demikian, itu terserah Anda. Lah itu fakta. Iya gini. Rasakan sekarang dan kami nikmati sekarang itu juga. Hasil kerja iblis. Bukan. Lah kebangkitan dia. Iya, dia tidak bangkit kalau dia tidak bangkit kalau tidak ada iblis. Sempit Jemaah. Anda yang mencoba untuk nipu diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Yesus keluar dari kematian kalau dia tidak dibunuh? Dibunuh dulu baru bangkit. Sebelumnya kita cuma udah pernah debat ini masalah Jemaah. Jadi saya heran ini loh Jemaah. Saya baru kenal, saya nggak ingat. Gimana? Dengan keyakinan orang Muslim. Saya juga heran dengan keyakinan Anda. Kok bisa selamat dari hasil setan? Anda telah mengakui. Saya juga heran. Terus? Kalian meyakininya, ya kan? Kenapa saat dia disalib, jadinya kalian memberontak? Loh, karena di mana coba? Dan yang menerimanya itu pengikutnya, begitu sederhana kan? Jadi apakah Anda meyakini? Apakah Anda meyakini sebagai Yesus? Iya. Betul. Anda meyakini beliau sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai apa? Dia sebagai nabi bagi Bani Israel. Bagi Anda tidak? Bagi saya Isa alaihissalam nabi untuk Bani Israel. Nah, Isa alaihissalam itu ada di Al-Quran ya? Ada. Nah, itu dia manusia suci ya kan? Manusia suci. Nah, manusia suci. Sampai di mana, sampai umur di mana kalian mempercayai ini sebagai nabi suci? Ya, sampai sekarang dia nabi suci. Sampai kapanpun dia tetap suci, nggak pernah terkutuk di atas salib. Adakah ini?
adakah dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa as itu bangkit ke surga tanpa melalui kematian? Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Apa dibuat tulisannya di sana? Melainkan aku mengangkat engkau ke atas. Dia tidak membunuh kalian, melainkan aku mengangkatmu ke kehadiratku. Diangkat dia ke langit. Adakah saksi mata yang menengok Isa diangkat ke atas? Enggak tahu. Itu. Kenapa? Berarti Al-Quranmu dikarang-karang cuma harus ada dalil cuma. Kok Yesus ada bangkit ke dalil? surga. Yesus diangkat ke surga, ada yang menyaksikan. Harus ada dalil. Harus ada saksi. Segala sesuatu yang terjadi untuk meyakinkan kita percaya harus ada saksi, harus ada dalil, harus ada bukti cuma. Begitu. Apapun ceritanya. Oke. Jadi sekarang tolong tunjukkan satu manusia yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Satu aja. Di mana tertulis? Satu aja. Kalau ada. Kalau ada saya tutup live ini kalau ada yang melihat Yesus naik ke langit. Siapa? Saksinya siapa? Nanti balik. Siap. Coba. Boleh saya kasih waktu sebentar? Iya, silakan. Silakan. Mana? Oi, kok lama kali? Dan disaksikan 5.000 mata memandang. Yesus terangkat ke langit. Hei, tadi. Di mana? Lukas, Markus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 11. Malaikat. Malaikat. Nah, di sini menggambarkan Yesus yang terangkat ke langit akan datang ke surga sampai awan menutupinya dan para malaikat siapa? Kedatangannya kembali. Siapa yang menyaksikan siapa? Loh, itu loh murid-muridnya ada di sana. Lah itu kan cuman pengakuan penulis. Ya. Pengakuan penulis. Yang saya minta saksinya siapa? Kalau cuman mengatakan di situ ada malaikat menyaksikan kemudian dan murid-muridnya, dia siapa? Gini loh Juma. Kalau kamu ingin membantah ayat ini Juma, tunjukkan dalilmu untuk membantah. Saya mengatakan tidak ada dituliskan di Al-Quran siapa saksinya. Gini loh. Di kitabmu dikatakan ada saksi. Nah siapa saksinya siapa? Semasa hidup Yesus, dia itu mempunyai 12 murid. Jadi murid-murid yang 12 yang menyaksikan dia naik terangkat ke surga Juma. Apa yang mau kau bantah dari sana lagi Juma? Anda hanya menarasikan ke-12 muridnya melihat. Mana kemudian tertulis di mana pengakuan kesaksiannya dia? Ini kan ada tertulis Juma di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jadi apa yang perlu kau bantah dari sana lagi? Astagfirullahaladzim. Di situ diterangkan kemudian bukan dia melihat, tetapi dijelaskan langsung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Cuman diterangkan kayak begitu. Ya di sana kan ada gini loh. Makanya gini loh saya bilang Juma. Di waktu semasa hidup Tuhan Yesus, dia itu kan mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid ya, mana kesaksian muridnya? Mana kesaksian muridnya? Mana?
Ini kan cuma cerita Lukas, asisten Paulus. Lagian nggak kena kepada materi pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini adalah salib itu keselamatan bagi Kristen, tapi kutukan bagi Yahudi dan juga kehinaan bagi Islam. Nah, Anda mengatakan itu keselamatan bagi Anda. Apa alasannya? Karena dia mati menebus dosa. Kalau dia mati menebus dosa berarti ada yang membunuhnya. Apa posisi pembunuhnya? Pahlawan atau penjahat? Gini loh Juma, Apalagi? sekarang kematian itu karena menimbulkan suatu mujizat Juma. Iya, kalian selamat. Kalian selamat. Bukan Juma. Coba, ada nggak di dunia ini orang yang sudah mati bisa bangkit kembali dan bisa bergabung bersama murid-muridnya kembali? Ada enggak? Itu yang meyakinkan kita kalau dia itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dompala. Mana bisa kayak begitu? Jadi, Ma- Mbak, gini. Ada nggak kira-kira manusia di bumi ini yang mati dan bangkit kembali naik ke surga? Ada nggak? Nggak ada nggak di mati. dalam Mati. ada nggak? Mati. Bangkit pada hari bangkit Hari pada ketiga. hari ketiga dan naik ke surga. Oke, pertanyaanmu itu ya. Itulah yang membuat kami pengikut-pengikut Yesus Kristus bahwa dia itu adalah Allah yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi. Oke. Kenapa demikian? Karena Bukan di masa hidupnya dia pun melakukan segala mujizat. Itu nyata. Yang mati hidup kembali. Oke. Yang buta itu melihat. itu dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar menjadi Tuhan bagi kamu. Maka berterima kasih atau mengutukkah Anda kepada yang membuat Yesus itu mati? Karena fungsi dia mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Coba. Nah, gini cuma ya. Berarti pembunuh Yesus ini sangat berjasa. Karena tanpa mereka bunuh Yesus, Yesus tidak jadi Tuhan. Gini ya, oke. Gini Nah, berarti pembunuh Yesus itu Kalau pahlawanmu. Kalau Anda menarasikannya demikian, karena itu sudah terjadi. Ya Berarti kan? dia pahlawan kan? Pahlawannya Bukan, Anda kan? Bukan, jangan langsung ambil kesimpulan Juma. Lah, coba Anda baca Roma 14:9. Gini, Untuk gini. itulah Yesus mati, agar Gini, dia jangan- dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Jadi Jangan- yang membunuh maksud saya, Yesus jangan itu langsung- pahlawan yang luar biasa. Jangan langsung ambil kesimpulan Juma. Ini loh, Juma. Semasa hidupnya di bumi ini banyak yang menolak dia Juma. Banyak yang menolak dia. Ini masalah yang mengeksekusi Yesus. Ya, makanya saya terangkan dulu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya, Enggak ada hubungannya itu. karena banyak penolakan terhadap dirinya, dan dia sendiri pun tahu dia bakalan mati, tapi dikasih kepercayaan sama kita. Jangan takut, apabila dia mati dan akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia Iya. kan sudah membuktikannya. Iya, supaya menjadi Tuhan. Kita tidak harus bersyukur sama tukang pahlawan salib apa segala Bagaimana macam. caranya Anda Di tidak situ bersyukur? salib. Oke. Anda tidak bersyukur, oke. Berarti Anda kufur. Anda kufur nikmat. Gini, Yesus dengan- mati supaya bangkit menjadi Tuhan untuk Anda. Siapa yang mematikan Yesus? Ayo. Siapa yang Makanya- mematikan Yesus? Dialah Makanya yang berjasa, karena dengan matinya Yesus, dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya cuma dari tadi saya udah bicara. Semasa hidup Tuhan Yesus banyak yang menolak dia, dan gara-gara banyak penolakan ini, dia udah tahu kalau dia bakalan dibunuh. Iya. Iya, udah tahu dia bakalan dibunuh. Akibat Tapi dia dibunuh, dia bangkit Tapi dia menjadi memberi Tuhan. janji sama kita. Tapi dia memberi janji sama kita. Karena apabila anak manusia telah diserahkan dan dia akan hidup kembali. Jadi itu yang kita syukuri. Nah,
bukan harus pembunuhnya juga kita syukuri. Iya Itu dong, karena mereka pada lah, masa itu harus yang terjadi. menjadi eksekutor sampai semua yang dinubuatkan untuk menyelamatkan Kristen itu tercapai. Itu narasinya udah beda gitu. Loh kok beda? Jadi Sekarang enggak, saya tanya, bisa ndak Yesus bangkit tanpa dibunuh? Nah, makanya saya bilang dari awal, dari tadi sudah saya bilang, pada saat hidup Tuhan Yesus di bumi, banyak yang menolak dia. Udah? Apa Dan hubungannya dia sih? sudah tahu dia Dia akan bakalan dibunuh. Nah, dia sudah tahu. Oh, Berarti dia sudah rencana itu semua kan? Ini. Maka yang mengeksekusi dia ini apa bagi Anda? Pahlawan atau penjahat? Sebelum pembunuhan itu terjadi, tapi dia sudah berjanji sama kita bahwa dia akan hidup kembali. Iya, karena dia saya tidak- tahu. Maka pertanyaan saya, Anda yang menerima jadi karya kematiannya itu, menjadikan yang membuat dia mati itu pahlawan atau penjahat? Makanya kita berpikir itu boleh agak dewasa sedikit juga. Anda yang tidak mudeng. Makanya saya bilang tadi, pada zaman saat hidup Yesus itu banyak yang menolak dia. Apa hubungannya? Yang menolak mereka yang menolak Yesus ini sampai kepada tujuan untuk membunuh dia itu pahlawanmu. Itu menurutmu. Lah itu faktanya kau Memang pada saat nikmati. itu- Saudara Gini, Zuma. menikmati. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalian mau menuhankan siapa? Yang kami nikmati sekarang apa? Yang kami nikmati Hasil karena dari kejahatan. Bukan. Karena perkataan dia yang sudah nyata, dia hidup kembali. Iya, dia tidak hidup kalau tidak dibunuh dulu. Bisa nggak Yesus bangkit menjadi Tuhan kalau tidak dibunuh dulu? Dibunuh dulu dong. Iya dibunuh dulu, tapi tidak harus bersyukur sama pembunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana bisa bangkit? Mungkin kalau dia tidak bunuh udah lain ceritanya cuma. Bunuh diri. Bukan. Lalu? Kalau tidak dibunuh udah lain ceritanya. Mungkin dia bisa terangkat sendiri. Berarti nggak mendosa dosa dong. Nggak nyampe lah cuma kalau Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk bangkit dia harus dibunuh dulu. Untuk menjadi Tuhan dia harus dibunuh dulu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini sangat berguna bagi Kristen. bukan pembunuhannya. Hanya cuma. Kebangkitannya gimana? Mau bangkit tanpa dibunuh gimana ceritanya? Dibunuh dulu dong, baru dia berkarya. Membangkitkan apa? Menebus dosa-dosamu, menjadi Tuhan, menjadi Kristen untukmu, menjadi Kristus untukmu. Apa? Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Maka yang membunuh Yesus, yaitu iblis, adalah pahlawan untuk saudara. Tanpa iblis, Yesus tidak akan bangkit dari kematian. Dah, selesai. Ini loh ya. Apalagi? Sekarang sebelum Yesus disalibkan, pada saat dia lahir, pada saat kelahirannya dia pun sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Dengan cara mati. Jadi dengan cara apa keselamatan itu? Dengan cara dia turun ke bumi, terus dia sudah menyatakan keselamatan bagi kita. Dengan cara? Ya, dengan cara nubuatannya, dengan cara mujizatnya, kita harus percaya sama dia. Terus Dia nggak perlu mati. Kita melakukan segala perintahnya. Nggak perlu mati. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Pada saat itu banyak yang menolak dia. Ya, yang menolak inilah pahlawan Anda. Bukan. Lah, banyak yang menolak dia kan? Kalau mereka tidak menolak jadi, Yesus, Yesus tidak dibunuh. Pada saat itu, Yesus tidak dibunuh, Yesus Anda tidak selamat. Dengar dulu cuma pada saat itu, bukannya beliau tidak bisa lepas dari kematian itu, bukan.
bukannya beliau tidak bisa langsung menghindar, bukan. Tapi dia bukan tunjukkan istilahnya apa, inilah aku, bukan dia harus menggenapinya karena itu sudah tertulis sesuai perkataan itu dia. berarti sudah dinubuatkan bahwa iblis adalah pahlawan yang menyelamatkan Anda. Kalau sudah dinubuatkan dan nubuatannya terjadi, berarti iblis dinubuatkan untuk membunuh Yesus agar Kristen dapat juru selamat. Jadi yang intinya Juma, Ya. yang intinya Juma bagi kami orang Kristen yang kami syukuri bukan pembunuhannya. Anda berarti tidak tahu diri, berarti Anda tidak tahu diri. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit tanpa ada yang membunuh. Iya tahu. Tapi kalau ada pembunuhan di sana bukan dijadikan jadi pahlawan salib, bukan. Ya, Anda menolaknya. Tidak mungkin juga Anda mengatakan, iblis terima kasih engkau ada pahlawanku. Tidak mungkin Anda mengatakan itu. Tapi Anda harus sadar, tanpa iblis Anda punya dosa tidak ditebus di tiang salib. Dah, titik. Meskipun Anda mengatakan, oh tidak, dia bukan pahlawan, tapi faktanya Anda selamat gara-gara kerjaan mereka. Nanti setelah ini turun, Anda masuk kamar, baru ucapkan terima kasih kepada iblis. Iblis, bagus juga, benar juga ya, ternyata kau yang selamatkan aku ya. Iyalah, harus. Tidak akan pernah. Harus dong, kau jangan lupa ingatan dong. Iblis, thank you ya bro. Itu kan narasi Anda. Itu kan fakta, menurut Anda. Itu fakta. Gimana Anda bisa selamat? Anda berkongkol-kongkol hari Minggu menyembah kepada Yesus. Yesus jadi Tuhan karena dia dibunuh sama setan. Tanpa setan membunuhnya, dia tidak bangkit. Memang itu fakta. Tapi yang disyukuri bukan sama pembunuhnya, bukan. Memang fakta. Kami tidak memantainya. Itu artinya Anda adalah anak yang tidak tahu berterima kasih kepada Bapa. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan, kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, kalian ini anak apa? Anak apa kalian ini? Gini cuma. Anda menerima upah dari bapakmu, kan gitu. Disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, ada kejadian di atas salib. Di mana kan ada juga orang disalibkan, tapi diakui itu adalah Yesus akan bersamaku di Taman Firdaus. Faktanya enggak. Apa hak dia ngomong gitu? Kalau memang dia bukan Tuhan. Faktanya enggak ke Firdaus. Dia malah turun ke dunia orang mati kok. Pada hari ini jadi juga kau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya enggak, dia malah ke alam kubur. Kan bohong. Itulah bukti bohong. Dari situ aja ceritanya udah semua pada error. Pada hari ini juga kau akan bersamaku Firdaus. Mana ada? Yesus malah ke kubur. 3 hari malah dia dikubur, enggak ke Firdaus. Bohong itu, bohong itu. Nah, penipuan itu, Bang. Cara daging. Daging lagi. Daging, abon-abon. Ada dikubur. Dia katanya mau ke Firdaus, tapi kenapa ke kubur? Narasi Anda itu sendiri. Apa narasi untuk kami? Jadi kami iya, Anda itu Anda adalah anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya. Bapak sudah susah payah mengeksekusi kemudian Yesus, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan bapak Anda. Itu namanya anak durhaka gitu loh, Bang. Istirahat dulu, Bang. Anda hanya muter-muter. Kita naikkan yang sedikit agak berilmu. Yesus memberikan pengharapan
bukan akhir, sebab ia akan mengalahkan dosa dan maut. Itulah maksudnya ayat itu, Bang. Yesus itu bisa dibunuh nggak? Ya, kecuali dia sendiri, Bang. Lah, Dia Itu- dibunuh kan? Enggak, Bang, dengar tunggu dulu. saya tanya Dia dulu, dibunuh. Yesus itu bisa dibunuh nggak? Itu dulu. Bisa kecuali dirinya sendiri. Kata Yesus dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Makanya dia mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan mereka akan membunuhnya. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Dia itu bangkit siapa? Iblis. Penyesat. Setelah mereka membunuhnya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Penerima suap, pikir aja sendiri. Tidak ada yang bisa bunuh Yesus, nggak ada. Makanya tadi saya mengatakan, pahlawankah yang membunuh Yesus itu bagi Anda? Nggak bisa bingung kan? Bingung. Tuhan turun ke bumi. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Untuk di... Saya tahu memang, saya tahu. Justru saya sedang ingin membuka hati. Kan Abang belum sampai lah ke situ otaknya. Oke, kalau begitu terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Apakah Udah, Tuhan Abang, mau tidur? Ya udah tidur. Kan aku bilang udah mumet. Nggak ada yang naik di sini tidak mumet. Pasti pusing. Habis kau bantrin satu kotak kau minum. Ngomong sama Abang 100 kali, 1000 kali pun nggak bakal nyambung karena Abang pura-pura. Memang Yesus aja Anda lawan. Kau lawan kan? Malah kau percaya kan? Apalagi saya. Saya hanya manusia biasa. Yesus aja kalian bantah. Kan lucu. Malah Tuhan kalian bantah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kalian bantah, bunuh orang benar supaya kita bisa selamat. Sulit memang, sulit. Susah. Ya, sama sekali. Gimana? Gimana maksudnya? Ya, gimana? Gimana? Apa yang bisa jadi pahlawan gitu? Iya. Ah, Yang menyalib Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? yang menyalip. Ya. Yang menyalip itu orang yang berdosa. Dosa ini Kalau berarti diukur orang dari berdosa penjahat, ini berjasa. Orang berdosa ini berjasa menyelamatkan Anda. Nah, Bang Handi boleh lanjut sebentar Bang Handi? Bro, Bang Handi. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa ya, ada yang berbobot dari mereka, terkecuali mereka ngotot, ngeyel ya, walaupun sudah disampaikan dari ayat per ayat, dalil per dalil, mereka tetap saja mengingkari ya, karena memang apa? Karena memang menjadi Kristen itu ya, syarat wajibnya mesti membuang akal. Ya, itu yang pertama, dan wajib bodoh sampai mati itu yang kedua. Dan kalaupun bertanya kepada pendeta mereka ya, itu mereka juga tahu bahasanya tidak mungkin pendeta itu dapat menjabarkan dengan detail, dengan benar, itu tidak mungkin. Mereka sebenarnya tahu, tapi itulah keimanan buta. Lagi pula mereka memang jarang ya, saya rasa memang mereka itu orang-orang yang tak pernah pergi untuk beribadah gitu ya ke tempat peribadatan mereka, itu mungkin tak pernah ya, jarang sekali. Dan kalau dikata mereka ini adalah orang-orang yang senang belajar ataupun gemar membaca isi kitabnya, itu bohong. Hampir semua Kristen itu tidak pernah tahu membaca isi kitabnya, itu sudah banyak sekali saya buktikan ya. Ketika saya berjumpa sama orang-orang Kristen itu, saya tanya, apakah kamu pernah membaca isi kitabmu ya kan, dari Kejadian hingga Wahyu itu pernah usai gitu, pernah sekali saja? Mereka bilang belum pernah. Itu hampir rata-rata semua Kristen yang saya jumpai itu memang tidak pernah ada gitu. Dan itu menjadi sebuah bukti nyata ya, ketika mereka berdebat pun mereka tidak tahu dalil-dalil, mereka tidak tahu bagaimana cara berhujah melalui
kitab yang mereka anggap suci itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب